Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Oktavia Rizka Amalia dengan nomor induk 0603520021. Di video ini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh filsafat Yunani, yaitu Plato. Kira-kira siapa sih Plato itu? Ayo simak video ini sampai habis. Plato adalah seorang filsuf dan matematikawan asal Yunani yang dilahirkan di Athena pada tahun 427 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 347 sebelum Masehi dalam usia 80 tahun. Beliau adalah penulis philosophical dialogues dan pendiri akademik Platonik di Athena, yaitu sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Ia adalah salah satu murid dari Socrates. Ayahnya bernama Ariston of Athens dan ibunya bernama Periktion. Ia berasal dari keluarga aristokrasi yang turun-menurun memegang politik penting dalam politik Athena. Ia sejak muda bercita-cita untuk menjadi orang negara. Tetapi, perkembangan politik di masanya itu tidak memberi kesempatan padanya untuk mengikuti jalan hidup yang diinginkannya itu. Namanya bermula ialah Aristokles. Pemikiran Plato pun banyak dipengaruhi oleh Socrates. Plato adalah guru dari Aristoteles. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik yang di dalamnya berisi uraian garis besar pandangannya pada keadaan yang ideal. Dia juga menulis hukum dan banyak dialog di mana Socrates adalah peserta utamanya. Salah satu perumpamaan Plato yang termasyhur adalah perumpamaan tentang orang di gua. Pemikiran yang dicetuskan oleh Plato antara lain intisari daripada filosofi Plato, yaitu pendapatnya tentang ide. Salah satu sebab ialah bahwa pahamnya tentang ide itu selalu berkembang. Adapun filsafat Plato yakni bermula, ide itu dikemukakan sebagai teori logika, kemudian meluas menjadi pandangan hidup, menjadi dasar umum bagi ilmu dan politik sosial, dan mencakup pandangan agama. Plato memisahkan kenyataan yang kelihatan dan alam yang lahir, di mana berlaku pandangan Herakleitos, dan dalam pengertian yang abstrak, di mana berlaku pandangan Parmenides. Dalam bidang yang pertama, yang ada hanya kiraan. Pokok tinjauan filosofi Plato ialah mencari pengetahuan tentang pengetahuan. Ia bertolak dari ajaran gurunya, yaitu Socrates, yang mengatakan budi ialah tahu. Budi yang berdasarkan pengetahuan menghendaki suatu ajaran tentang pengetahuan sebagai dasar filosofi. Pertentangan antara pikiran dan pandangan menjadi ukuran bagi Plato. Pemandangan hanya alasan untuk menuju pengertian. Ia diperoleh atas usaha akal sendiri. Ide, menurut paham Plato, tidak saja pengertian jenis, tetapi juga bentuk daripada keadaan yang sebenarnya. Ide bukanlah suatu pikiran, melainkan suatu realita. Pendapat Parmenides tentang adanya yang suatu kekal dan tidak berubah-ubah. Tetapi yang baru saja ajaran Plato ialah pendapatnya tentang suatu dunia yang tidak bertumbuh. Adapun beberapa karya yang sudah dipublish oleh beliau antara lain, yang pertama, karangan-karangan yang ditulisnya dalam masa mudanya, yaitu waktu Socrates masih hidup sampai tak lama sesudah ia meninggal. Buku-buku yang ditulisnya pada masa itu adalah Apology, Kriton, Ion, Protagoras, Lehis, Politeia buku pertama, Lysis, Charmides, dan Euthyphron. Dalam buku-buku itu, tidak terdapat buah pikiran Plato yang timbul kemudian menjadi corak filosofinya, yaitu ajaran tentang ide. Cita-cita yang dikemukakan dalam tulisannya di masa itu ialah pembentukan pengertian dalam daerah etik. Yang kedua, buah tangan yang ditulisnya dalam masa yang terkenal sebagai masa peralihan. Masa itu disebut juga sebagai masa Megara. Dialog-dialog yang diduga ditulisnya dalam masa itu ialah Gorgias, Kratilos, Menon, Hippeas, dan beberapa lainnya. Perkembangan pikiran Plato keluar dari garis Socrates. Dalam beberapa dialog, tergambar pendapat Plato tentang hidup sebelum lahir ke dunia dan tentang jiwa yang hidup selama-lamanya. Yang ketiga, buah tangan yang disampaikannya di masa matangnya. Tulisannya yang terkenal dari waktu itu dan kesohor sepanjang masa ialah Phaedros, Symposion, Phaedon, dan Politeia.
Ajaran tentang ide menjadi pokok pikiran Plato dan menjadi dasar bagi teori pengetahuan metafisika, fisika, psikologi, etik, politik, dan estetika, terutama dalam Phaedrus menjadi perkembangan pikiran yang terang. Keempat, buah tangan yang ditulis pada hari tuanya. Dialog-dialog yang dikarangnya pada masa itu sering disebut Theaetetos, Parmenides, Subhitos, Politos, Philebus, Timaeus, Critias, dan Nomoi. Ide yang biasanya meliputi keseluruhannya terletak sedikit ke terbelakang. Kedudukan logika lebih terkemuka. Perhatikan kepada keadaan yang lahir dan kejadian dalam sejarah bertambah besar. Dengan uraian yang terbentang dalam dialog itu, Plato membawa bacaannya ke daerah kosmologi dan filosofi alam. Dialog itu menunjukkan bahwa Plato bukan saja seorang filosof yang menguasai seluruh filosofi Greek sebelumnya, tetapi juga mempelajari berbagai ilmu spesial yang diketahui pada masanya. Dalam pikirannya semua itu tersusun ke arah satu tujuan. Timaeus boleh dikatakan suatu ajaran teologi tentang lahirnya dunia dan pemerintahan dunia. Paham Plato tentang pembentukan dunia ini berdasarkan pada pendapat Empedokles, bahwa alam ini tersusun dari 4 analisir yang asal, yaitu api, udara, air, dan tanah. Menurut Plato, Tuhan sebagai pembangun alam mansur, anasir yang 4 itu dalam berbagai bentuk menjadi satu kesatuan. Ke dalam bentuk yang satu itu, Tuhan memasukkan jiwa dunia yang akan menguasai dunia ini. Oleh karena itu, pembangunan dunia sekaligus menentukan sikap hidup manusia dalam dunia ini. Sekian dari video saya, mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.